Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua pendengar. Senang sekali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Zaim. Oke, hampir salah sebut tadi. Di episode perdana podcast ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh EKS pada hari ini, kita akan membahas bersama-sama tentang eh, sebuah pengantar tentang bagaimana sih overview dan keadaan ekonomi syariah Indonesia sekarang. Dan sudah bersama saya salah satu pembicara kita yang pertama, bersama saya Pak Sultan Emir Hidayat. Selamat pagi, Pak. Sore. Selamat Apa ini? sore. Jadi kita langsung aja Pak ke intinya. Kita pengen bahas sedikit tentang sekarang tuh bagaimana sih overview atau kondisi ekonomi syariah sekarang nih. Apalagi kan kita sekarang lagi ada di masa-masa pandemi juga dan sekarang udah di tahun yang baru di 2021. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak kondisi ekonomi syariah sekarang tuh seperti apa? Gitu. Ya, baik. Betul apa yang dikatakan. Memang pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 di Indonesia, setidaknya bulan Maret ya, kasus confirm pertamanya itu tentu mempengaruhi ekonomi syariah baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Kita bisa lihat dari sektor pariwisata contohnya. Kita punya sektor pariwisata ramah muslim. Itu sangat terpukul oleh adanya pandemik ini. Tetapi setidaknya di setelah pertengahan tahun, itu ada beberapa sektor yang mulai kembali tumbuh, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari berbagai forma, contohnya perbankan syariah aja yang saya tahu ya, setidaknya di kuartal 2 tahun 2020 itu walaupun ada dampak, tapi dampaknya masih tidak sebesar dampak kepada yang konvensional. Nah, di tahun 2020 perlu kita syukuri juga di ekonomi syariah Indonesia ini mencatat beberapa prestasi yang perlu kita syukuri. Itu bisa dibuktikan dari laporan ekonomi syariah global yang diterbitkan di tahun 2020. Pertama dalam State of the Global Islamic Economy Report yang dikeluarkan atau dipublish oleh Dinar Standard. Dinar Standard itu bisa Dinar Standard itu sebuah organisasi konsultansi, kemudian juga advisory ya, ternama di dunia. Ya, dulunya dia bekerjasama dengan Thomson Reuters. Salah satu yang mereka selalu regular terbitkan adalah State of the Global Islamic Economy Report ya. Dan sekarang ini mereka bekerja sama dengan Dubai Islamic Economic and Finance Center ya, menerbitkan edisi yang tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini alhamdulillah dari keseluruhan overall dalam laporan tersebut Indonesia rankingnya naik. Di tahun 2019 Indonesia itu ada di ranking kelima. Di tahun 2020 Indonesia naik ke ranking 4 secara overall. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan, di situ ya. di 2020. Nah, itu memang naiknya cuma satu tingkat ya. Karena di tahun 2019 itu sebelumnya tahun 2018 peringkat 10. Naiknya cukup tinggi. Nah, tapi ada hal yang perlu di-highlight di tahun 2020 itu adalah kalau di tahun 2019 itu Indonesia hanya masuk di 10 besar dalam 3 sektor. Ini sektor keuangan syariah, sektor pakaian muslim, kita tahu ya, para muslim dan muslimah Muslim kita tuh fashion gaya-gaya muslim fashion ya. Gaya-gaya ya di sini ya. Kalau kita ke Arab kan hitam aja semua gitu ya. Kalau di sini kan macam-macam gitu, orang pakai jilbabnya aja bisa. Kalau tren hijab udah nomor Wah, satu. nomor satu kalau itu. Terus samping itu kita juga terkenal dengan pariwisata ramah muslim. Itu kita masuk 10 besar di tahun 2019. Tahun 2020 ini di 6 atau di seluruh sektor yang ada dalam laporan tersebut Indonesia ada 10 besar. Jadi kita masuk 10 besar dalam makanan dan minuman halal. Kita di ranking 4. Kemudian fashion muslim kita berada di peringkat 3. Kemudian media dan rekreasi bertema Islami kita berada di peringkat 5. Dan keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, dan obat-obatan dan farmasi halal itu kita berada di peringkat ke-6. Nah, semuanya kita ada dalam itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita udah menjadi pemain global di semua sektor. Berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia dari sisi dunia udah diakui sebagai salah satu potensi ekonomi syariah gitu. Ya,
Bukan hanya potensi, tapi sudah dianggap sebagai salah satu yang penting. Yang penting, Ya. ya mungkin bisa dilihat dari signifikannya peningkatan Betul. pencapaian Indonesia di dunia. Betul. Nah, lantas kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih Pak, kan kita ada dalam istilahnya udah perkembangan kita udah sangat besar dan udah diakui oleh dunia juga. Tapi menurut Bapak sendiri, kira-kira apa sih sebenarnya tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia khususnya di 2021 ini nih Ya. dalam meningkatkan atau mungkin mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini? Iya. Kita bicara Indonesia dulu aja. Betul, betul. Tantangan tuh banyak, tapi tadi kan pertanyaannya Zain kan tantangan utama. Iya, tadi kesebut nama sebelah. Iya, nama Harusnya sebelah. namanya Zen, Pak. Zain, benar, bukan Bambang kan? Bukan Bambang. Iya, benar. Semuanya disebut nama. Iya, benar juga. Iya. Nah, sebelum kita tantangan tuh sebenarnya cukup banyak ya. Namanya dimanapun kita berada pasti ada tantangan. Tapi kalau bicara tantangan yang paling utama, Zain, tantangan yang paling utama itu adalah literasi. Literasi masyarakat. Oh, Ya. oke. Literasi Masyarakat. itu kita bisa lihat ya dari survei-survei yang ada, ya, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia maupun Kemenak bersama BWI dan Kemenak bersama Basnas. Literasi ini masih menjadi problem ya. Kalau OJK itu spesifik berfokus kepada literasi tentang keuangan komersial. Jadi kan kalau syariah itu kan keuangannya ada keuangan komersial, ada keuangan sosial. Kalau OJK itu lebih fokus pada keuangan komersial. Ya. Jadi dalam surveinya itu ya 8,9%. 8,9. Ya. Artinya taruhlah kita bilang 9% ya kalau dibulatin ya. Artinya cuma 9 orang Indonesia dari 100 orang Indonesia yang mengerti dengan baik produk-produk dan layanan keuangan syariah komersial. Secara umum. Secara tentang umum. Ekonomi syariahnya. Iya. Jadi hanya ada 9 dari 100 per 100 orang Indonesia yang mengerti dengan baik produk-produk dan layanan keuangan syariah secara umum. Nah, kemudian di samping itu juga BI ya, Bank Indonesia melihat lebih luas lagi ya, survei literasi ekonomi syariah ya. Tahun 2019 itu 16,3%. Artinya hanya 16 orang dari 100 orang Indonesia yang mengerti tentang ekonomi syariah. Dan itu diperkuat karena ada sektor makanan dan minuman halal di situ ya. Ya, kita alhamdulillah kalau untuk makanan dan minuman itu agak lebih aware ya tentang halal haram dibandingkan dengan produk keuangan komersial. Nah, dari keuangan sosial yang dikeluarkan oleh Kemenak bersama BWI dan juga Basnas, kalau untuk zakat tuh oke, moderate levelnya. Tapi kalau untuk wakaf juga masih rendah. Nah, artinya memang literasi ini masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Walaupun tantangan-tantangan lain ada ya, seperti tantangan dari regulasi yang perlu diharmonisasikan, ya kan? Kemudian juga apalagi pandemik ini ya, yang namanya pandemi ini namanya setiap krisis itu di setiap krisis itu pasti ada selalu peluang. Di mana ada krisis di situ ada peluang, ya. Peluangnya apa? Sebenarnya kita lihat nih, kita ini memang masyarakat yang dermawan ya, kita terkenal ya. Indonesia itu gotong royong semangatnya, bahkan di World Giving Index itu kita masuk salah satu negara yang penduduknya paling dermawan ya. Nah, apa yang saya ingin tekankan di sini, suasana pandemi di mana banyak orang yang susah itu Zen ya, itu justru menumbuhkan semangat kebersamaan. Kita lihat dari mulai pandemi sampai sekarang itu sektor keuangan sosial ya, syariah ya, yang kita kenal dengan istilah ZISWAF ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu tumbuh dan bahkan diandalkan oleh negara. Masih ingat nggak Zen waktu itu di awal-awal pandemik ada himbauan dari Pak Wapres untuk kaum muslimin membayar zakat lebih awal. Oh iya, saya pernah dengar isunya, Iya. tapi Dan juga ada surat edaran dari Menteri Agama untuk pembayaran zakat lebih awal. Ya, itu menunjukkan bahwa memang potensi ZISWAF itu kalau dioptimalkan itu bisa mengurangi dampak dari COVID-19 ini, terutama dampak ekonomi dan dampak sosialnya. Nah, di samping itu juga peluang lain yang dalam tantangan yang berat ini dalam pandemi ini adalah yang terkait dengan digitalisasi. Nah, di sini penting nih lembaga keuangan syariah untuk go digital, ya.
digital banking contohnya sekarang ini menjadi satu tren yang ini. Sudah ada bank syariah yang menyediakan fasilitas digital banking. Kalau mau buka rekening cukup dengan menggunakan fasilitas digital. Semuanya sudah terdigital. Apapun layanan sudah terdigital. Nah, ini menjadi peluang. Ini harus menjadi fokus atau peluang yang ada dalam tantangan yang kita hadapi bersama. Mungkin itu sekilas, sebenarnya banyak. Ya, artinya berarti sebenarnya kalau misalnya dibicara masalah tantangan, salah satu yang paling penting yang harus kita antisipasi adalah pemahaman ataupun literasi terhadap masyarakatnya. Betul. Ini sambil kita kan tahu nih bahwa pemerintah juga sedang berusaha untuk bagaimana caranya atau gimana sih cara meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu. Kira-kira ini kita bicara masalah, ini kan kebetulan Bapak salah satu direktur, iya, saya Zain juga ciptaannya dari KNEKS tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apa sih sebenarnya peran KNEKS dan apa aja yang saat ini sedang dilakukan oleh KNEKS khususnya sebagai bagian dari support pemerintah dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini gitu. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus nih, Zain. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Kenapa KNEKS ini muncul, Zain? Karena walaupun Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi kalau kita lihat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu justru lebih digerakkan oleh masyarakatnya. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya, seperti negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia itu walaupun muslim mungkin sekitar 60%, tetapi ekonomi syariah dan industri halal itu sudah menjadi aspirasi nasional. Jadi pendekatan pengembangannya top down. Begitu juga dengan negara Timur Tengah. Ya, kebetulan Zain pasti tahu saya dulu pernah tinggal di Timur Tengah ya. Iya, jadi di Timur Tengah itu masyarakatnya sih nggak ada yang punya IAEI, MES, FOSE, KASE, dan lain-lain ya. Kalau di Indonesia kan banyak sekali ya organisasi masyarakat yang bergerak dengan ekonomi syariah. Dari yang terdaftar maupun yang bergerak secara mandiri lah. Betul sekali. Nah, di situ relatif tidak ada. Tapi pemerintahnya yang menggalakkan, yang menganggap ini sebagai peluang ekonomi. Nah, di Indonesia grassroots yang bergerak, ya, masyarakat yang bergerak melalui organisasi-organisasi masyarakat. Ya. Nah, melihat pergerakan masyarakat yang begitu kuat, inilah saatnya pemerintah menjawab. Ya, dengan menghadirkan sebuah lembaga negara yang memang diberikan mandat untuk mempercepat, mengembangkan, dan memperluas ekonomi dan keuangan syariah demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dan nggak tanggung-tanggung, langsung pimpinan negara, ya, Bapak Presiden yang langsung mengepalai sebagai ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Bapak Wakil Presiden selaku wakil ketua dan juga ketua harian dari komite tersebut. Kita sama-sama tahu Bapak Wakil Presiden adalah Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Iya benar. Ya, beliau kan memang sejarahnya memang dari ekonomi syariah. Dan selain itu juga sekarang ini Ibu Menteri Keuangan kita menjadi sekretaris dari komite ini. Dan total dengan Kementerian Keuangan ada 16 anggota komite ini yang terdiri dari menteri dan kepala lembaga terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jawaban komitmen pemerintah Indonesia saat ini dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi sekarang dua arah, bukan hanya bottom up, tapi juga top down. Jadi dari masyarakatnya bergerak dan pemerintahnya datang menjemput sekarang ini. Sehingga alhamdulillah buktinya tadi dunia internasional mengapresiasi hal ini dengan menunjukkan bahwa ranking Indonesia di laporan-laporan ekonomi syariah global naik secara signifikan. Berarti KNEKS ini muncul sebagai sebuah jawaban atas kita udah tahu nih di grassroots sudah banyak dari masyarakat sudah muncul gerakan-gerakan ekonomi syariah, dan ini saatnya pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan semangatnya itu lagi. Betul, persis. Nah, artinya berarti kalau misalnya emang posisinya kan berarti pemerintah itu mendukung ya. Ya. Berarti kita pengen balik lagi nih ke kasus pertamanya, bahwa
masalah balik lagi nih, kita sudah menyadari bahwa masalah utama yang disadari oleh kita dan pemerintah itu adalah bagian dari literasi. Nah, untuk sekarang ini ada nggak sih program spesifik gitu yang saat ini sedang dilakukan bersama-sama antara KNEKS, pemerintah, dan tadi ada 16 anggota juga, dan juga ada sekretaris dari Kementerian Keuangan juga gitu. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang sedang lagi dilakukan gitu? Jadi ada beberapa program yang utama ya, yang bertujuan untuk menyatukan dan untuk meningkatkan literasi ya di Indonesia. Itu kita kenal dengan istilah brand ekonomi syariah Indonesia. Brand ekonomi syariah Indonesia. Nah, ini yang brand ekonomi syariah ini telah dipilih melalui mekanisme lomba atau sayembara. Itu kerjasama antara manajemen eksekutif KNEKS dengan Bank Indonesia dan tentunya seluruh kementerian dan lembaga anggota KNEKS. Alhamdulillah brand ekonomi syariah ini diharapkan nanti ke depannya menjadi pemersatu ya. Pemersatu dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah, dan juga diharapkan ya mempermudah peningkatan literasi. Nah, ekonomi dengan brand itu kita berharap seperti itu. Ketika brand itu muncul, digunakan oleh semua stakeholder, kita saling kenal. Oh, Anda juga pelaku ekonomi syariah. Ya, orang juga mudah melihatnya gitu. Oh, ini ekonomi syariah nih. Ya, dari jauh udah lihat, oh ini ekonomi syariah nih. Karena masih banyak juga, Zain, pelaku ekonomi syariah itu belum sadar mereka itu pelaku ekonomi syariah. Saya mengalami sendiri itu ketika saya mengisi sebuah webinar, ada pertanyaan ya dari seorang peserta ya. Dia bertanya begini, Pak, dulu saya itu pelaku ekonomi syariah, saya dulu kerja di bank syariah katanya. Sekarang saya enggak lagi. Sekarang saya berusaha. Saya tanya, usaha apa Bapak? Usaha makanan. Udah ada sertifikasi halal? Oh ada Pak. Bapak itu pelaku ekonomi syariah. Dia tidak sadar bahwa dia itu masih pelaku ekonomi syariah. Karena menganggap pelaku ekonomi syariah itu hanya yang bekerja bahkan hanya di perbankan syariah. Gitu. Iya, terbatas di bagian keuangan aja. Iya, begitu. Nah, dengan adanya brand ekonomi syariah ini nanti kita harapkan begitu. Itu pertama. Di samping itu program yang utamanya juga kita melakukan sosialisasi ya, edukasi secara masif. Baik melalui institusi formal maupun non formal. Institusi formal kita mengarus utamakan ekonomi syariah ini masuk ke sistem pendidikan. Ya, mulai dari pendidikan tinggi, ya, bahkan juga kita arahkan nantinya ke pendidikan dasar. Ya, kita turunkan ke pendidikan dasar agar orang mulai mengenal dari pendidikan dasar itu ekonomi syariah. Ini yang formalnya. Tetapi yang non formalnya secara masif KNEKS bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah melakukan berbagai forum, seminar, konferensi ya, dan kegiatan-kegiatan lain ya, termasuk podcast ini. Nah, ini bagian dari literasi juga gitu. Ya kan? Nah, itu secara masif. Bahkan di tahun 2020 kalau lihat laporan Islamic Finance Development Indicator IFDI, Indonesia itu ternyata penyelenggara seminar terbanyak ekonomi syariah di dunia tahun 2020. Dan secara eksplisit dalam laporan tersebut disebutkan KNEKS. KNEKS sebagai bagian dari penyelenggaranya. Iya. Artinya harapan dari brand ekonomi syariah ini adalah bisa menjadi wajah dari ekonomi syariah itu sendiri dalam setiap gerakannya. Karena seperti yang kita tahu tadi Bapak juga ada sebutkan bahwa ketika banyak orang yang masih menganggap ekonomi syariah itu cuman menempel kepada produk-produk keuangan syariah doang. Ketika kita bicara ekonomi syariah pasti ingetnya paling bank gitu. Paling barter juga yang ini sifat yang paling udah mulai ada nih BMT gitu. Tapi dengan brand ekonomi syariah ini berarti berarti harapannya tuh bisa menjadi wajah dari ekonomi syariah Indonesia. Betul sekali. Ini mungkin ini Pak, berarti kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, harapan terhadap KNEKS lagi, brand ekonomi syariah ini sebagai wajah ekonomi syariah Indonesia ini terhadap ekonomi syariah di dunia tuh seperti apa Pak? Ya, kita berharap dengan adanya brand ekonomi syariah yang segera insya Allah akan diluncurkan, kita berharap
ini bisa mempercepat pencapaian visi ekonomi syariah Indonesia. Zain tahu nggak visi ekonomi syariah Indonesia? Ini menjadi pusat ekonomi syariah dunia gitu. Betul, ya. Jadi di dalam master plan kita, ya, master plan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 yang menjadi roadmap pengembangan ekonomi syariah Indonesia, itu tercantum di situ visi ekonomi syariah Indonesia. Indonesia menjadi negara yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dan visi itu diharapkan tercapai tahun 2024. Nah, bisa tercapai tanpa brand ekonomi syariah, tapi dengan brand ekonomi syariah akan lebih cepat, akan lebih memungkinkan tercapai. Nah, itu pertama. Yang kedua, tentunya ini gini, di Indonesia ini pergerakan ekonomi syariah di Indonesia ini cenderung tadi kan ormas-ormas ya, yang menggerakkan. Scatter, benar. Itu yang saya cari, saya mikir tuh. Ya, cenderung tidak tersatukan. Nah, brand ekonomi syariah ini menjadi penyatu, ya, penyatu langkah, ya, komunikasi langkah, ya, seluruh stakeholder ekonomi syariah di Indonesia. Dan ini menjadi suatu yang unik, ya, saya rasa, ya, karena belum ada brand ekonomi syariah serupa yang sampai brand, ya, di dunia yang dikeluarkan oleh negara lain. Jadi ini suatu inovasi, ya, yang saya rasa luar biasa, ya, di ekonomi syariah di Indonesia. Itu yang kedua, ya. Kemudian juga meningkatkan nilai, ya, ekonomi dan keuangan syariah. Ya, karena kita harapkan, ya, orang makin menyadari bahwa dia menjadi pelaku ekonomi syariah, dia bangga menjadi pelaku ekonomi syariah, ya, dan dia merasa memiliki ekonomi dan keuangan syariah dengan adanya representasi brand tersebut. Nah, itu kita harapkan ke depannya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Insya Allah lebih baik ke depannya. Oke, berarti ini terakhir ya Pak ya. Kita kan dari tadi udah ngomongin nih brand ekonomi syariah, tentang visi dan misinya terkait brand ekonomi syariah. Tapi kita belum tahu nih Pak, nih kira-kira kapan Pak muncul nih Pak? Brand ekonomi syariah ini kapan nih kita bisa lihat wujudnya nih, gimana? Tunggu, ya, segera insya Allah. Sejauh ini kami mencanangkan insya Allah brand ini akan diluncurkan. Ya, mudah-mudahan segera ada konfirmasi dari Ketua KNEKS, Bapak Presiden, yang insya Allah akan meluncurkan brand ekonomi syariah ini bersamaan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang. Wah, itu satu konteks yang menarik lagi nih bakal bisa kita bahas. Tapi mungkin karena udah keterbatasan waktu juga nih Pak, artinya kita bisa akan melihat masalah brand ekonomi syariah ini. Tapi jangan lupa Zain, yang paling penting itu bukan melihat brandnya itu, tapi gunakan brand tersebut secara masif penggunaannya di setiap event-event, forum-forum, aktivitas-aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga dengan kita menggunakan brand yang memilihnya itu nggak gampang, Zain. Jadi proses sayembaranya itu sangat ketat. Ya, kita manajemen eksekutif KNEKS bersama Bank Indonesia yang merupakan anggota KNEKS. Dan semua anggotanya juga. Iya, itu membuat proses penjurian yang sangat istilahnya selektif, ya. Itu total dari karya yang masuk itu 800 lebih. Dan yang kalau itu jumlah karya, karena ada beberapa yang mengirimkan itu lebih dari satu karya. Total partisipan itu 780-an. Ya, hampir 800 juga, ya. Nah, dari sebanyak itu kita bersama juri profesional, juri yang kredibilitasnya sangat tidak diragukan lagi, karena pernah ada sebagian yang pernah bahkan membantu munculnya Wonderful Indonesia dan hal-hal yang lain itu, ya, yang memang kredibel, ya, ditambah dengan juri dari MA dan juga DEX, ya, mengerucutkan dari 800 itu menjadi 100, kemudian menjadi 25. Nah, kemudian dari 25 menjadi 10.
Nah, dalam pemilihan itu tuh kita libatkan perwakilan dari anggota KNEKS yang 16 kementerian dan lembaga tadi. Kemudian dikerucutkan menjadi 5. Nah, 5 itu kemudian kita serahkan kepada Bapak Wakil Presiden untuk memilih yang terbaik. Selain itu kita juga cek secara hak cipta, ya, apakah brand ini mungkin sudah ada brand yang terdahulu yang serupa atau tidak, dengan menggunakan Kemenkumham dan konsultan brand yang terpercaya. Artinya secara teknis sudah teruji lah. Sudah teruji. Ya? Sudah sangat teruji. Setelah dipilih Bapak Wakil Presiden belum selesai juga. Kita matangkan, ya, kita siapkan brand guideline-nya, ya, bersama konsultan juga yang ternama. Jadi memang prosesnya sangat selektif dan brand itu sudah dimatangkan. Artinya berarti kalau untuk teman-teman juga nih yang dengerin atau masyarakat yang lagi lihat nih, berarti kita bisa akan melihat brand ekonomi syariah. Dan jangan lupa gunakan. Iya, untuk karena digunakan. Tapi kalau gunainnya jangan lupa ngelihat ke brand guideline. Iya, supaya benar gunainnya. Acuannya lah ya. Acuannya. Iya, benar. Nggak sebaik-baiknya identitas yang diberikan terhadap ekonomi syariah itu akan lebih baik apabila digunakan oleh semua masyarakat. Gitu. Betul. Ini milik kita bersama nih, Zain. Ya, brand ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah juga. Berarti artinya kita semua bisa merasa menggunakan dan merasa memiliki brand ini. Betul, betul. Oke, mungkin ini dulu Pak, sekian untuk sesi hari ini. Terima kasih buat Pak Emir atas waktunya. Terima kasih juga buat Zain. teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui KNEKS di sosial media kita, di Twitter, Instagram, dan Facebook. Sampai bertemu di sesi-sesi podcast berikutnya bersama saya Zain. Salam Sobat Eksyar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zain. Ya,